Gimana nih kabarnya kalian semua? Pasti super happy because this is December. Gak kerasa nih Kak, 12 hari lagi kita Natal. Betul banget, 12 hari lagi kita udah ngerayain Natal. Pasti banyak banget dari kalian yang udah mulai posting di Instagram, posting di story, countdown Christmas. Kalau aku sih udah countdown dari September Kak. September, oh ya? Karena ada quotes yang berkata, make it a December to remember. Wah, keren banget tuh. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Ayo kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kita bisa dapat kesempatan untuk mengikuti ibadah sekali lagi Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu, kami merasakan jamahan-Mu, biar Kau memberkati setiap kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Let's stand up and Shake the ground. Come on everyone, clap your hands together. Hey. Sing out. I can see it coming, a waves of His power. You will find me running, 'cause this is the hour. And I am going deeper to a place that I've never been. I believe for greater, to see things that I've never seen. Here we go. His glory, amen. Come on. It's overwhelming, and I know it's growing. I am going deeper to a place that I've never been. I believe for greater. Sing on, God. Our God is moving, and His love is unstoppable. We never stop giving praise to You. We lift You up. You make all things new. Yeah. We never stop. No, we never stop giving praise to You. We lift You up. You make all things new. If you believe that, let's jump together. Jump. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami bawa pujian bagi-Mu yang terbaik. Mari semuanya bertepuk tangan dan kepala bersama-sama. 1, 2, 3, go! Yeah. Katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas,
terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan segala raja. Hey. Katakan satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanya namamu Tuhan. Tak terbatas, Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia ajaib. Ajaib, hebat, Raja perkasa. Hey, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Come on, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu, tangan kami terangkat, sorakan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Here we go. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami. Sama-sama angkat tangannya, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan segala raja. Yesus kau raja. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Kemana sorakan haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Dia penyelamat, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama lambaikan tangannya, katakan haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Mari bersorak, 1, 2, 3, bersorak. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Hey. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Dia penyelamat dan hidup. Yang bangkit dan hidup. Sekali lagi lambaikan tangan bersama-sama. Sing haleluya,
Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, semuanya bertepuk tangan dan kepala bersama-sama. Yesus, Yesus. Woo! Katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus ya agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, dia tempat perlindungan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus, mari semuanya angkat tangan tinggi-tinggi, katakan bersorak, nyatakan, come on. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Hey, bersorak, masyurkan Yesusku. Semua lambaikan tanganmu bersama-sama. Agung dan perkasa, megah. Panggil dia. Yesus, Yesus, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Oh, selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, katakan hanya Engkau. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sembah Engkau Tuhan, kami angkat tangan kami. Kami tinggikan Engkau sebab Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang mulia. Dalam setiap kehidupan kami, musim kehidupan kami ya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sebab Engkaulah Allah kami. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Pertatalah atas pujian kami. Pertatalah lebih lagi dalam hidup kami ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami hendak mendengar Engkau. Kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, apalagi Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Yesus yang Tuhan yang berkuasa atas segalanya, atas di surga juga di bumi. Nah, di sini juga dikatakan di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata begini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itu artinya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan berkuasa di bumi juga. Nah, seperti apa contohnya? Tuhan berkuasa atas alam semesta. Tuhan bisa meredakan angin ribut ketika pada murid-muridnya pada takut, tapi Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu. Terus yang kedua, Tuhan juga berkuasa. Tuhan berkuasa atas tubuh kita. Contohnya apa? Tuhan itu bisa, bahwa dikatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan itu menghitung setiap helai rambut kita. Terus kemudian yang ketiga, Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Itu semua ada di dalam Alkitab. Di Yeremia 29 ayat 11 itu berkata bahwa Tuhan telah merancangkan rancangan yang indah, rancangan yang penuh harapan untuk kita semua. So, Tuhan Yesus yang kita sembah itu bukan Tuhan yang sembarangan loh guys. Itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan Raja segala raja. Gimana sih caranya? Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan Yesus? Yang pertama itu adalah menghormatinya. Gimana sih Kak untuk menghormati yang raja di atas segala raja? Nah, Kakak kasih tahu. Yang pertama itu gimana cara menghormati Tuhan? Itu adalah dengan menyebutkan nama Tuhan dengan penuh keagungan dan penuh cinta. Kalian tidak sembarangan menyebutkan nama Tuhan, tapi kita menyebutkannya seperti kita menyebutkan nama orang-orang yang kita kasihi. Kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Sehingga kalau kita sama orang yang kita sayangi, kita gak mungkin menyebutkan nama mereka dengan sembarangan. Apalagi dengan kata-kata mengumpat, atau ketika kita kesal, kita menyebutkannya nama Tuhan itu dengan sembarangan.
dengan kemarahan kita, no, tapi kita menyebutkan nama Tuhan itu dengan penuh kekaguman. Kita menghormati Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang kedua, bagaimana cara menghormati? Yang kedua adalah menunjukkan perilaku kita sebagai anak raja. Kalau kalian tahu bahwa Allah yang kita sembah itu, Bapa yang kita sembah itu adalah raja di atas segala raja, maka otomatis kita juga anak raja. Kalau kita menjadi anak raja, kita juga harus punya dong attitude-nya sebagai anak raja. Kita harus punya perilaku sebagai pelaku kerajaan. Nah, sehingga kita bisa menjaga diri kita dengan baik. Kita bisa menjaga pergaulan kita juga dengan benar, sehingga kita nggak sembarangan. Bukan berarti maksudnya kita milih-milih orang, tapi kita tahu siapa yang bisa bergaul dengan kita, siapa yang bisa. Kita harus tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi, nah, kita harus melakukan semaksimal mungkin apa yang kita lakukan semuanya itu berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini kakak mau ceritakan tentang orang-orang Majus. Nah, kalian mungkin sudah sebagian mungkin sering mendengarkan tentang orang Majus ini ketika Tuhan Yesus lahir. Nah, waktu itu orang Majus ini zaman dahulu itu adalah orang-orang yang terpelajar, yang dihormati semua orang dan orang-orang kaya. Bahkan mungkin ada orang yang mengira bahwa salah satu orang Majus itu adalah raja. Seperti itu. Jadi waktu itu orang-orang Majus ini karena dia orang yang terpelajar, mereka juga mempelajari tentang bintang. Mereka tahu waktu itu adalah ada bintangnya di mana seorang raja telah lahir. Jadi mereka ingin mempersembahkan yang terbaik, karena itu mereka mempersiapkannya. Orang Majus gak sembarangan ketika mereka mau mendatangi bayi Yesus, ketika mereka mencari bayi Yesus. Mereka juga bukan yang langsung berangkat kayak gitu, enggak. Tapi mereka juga mempersiapkan diri mereka. Mereka mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik. Benar-benar orang Majus itu dia benar-benar menghormati Tuhan. Dia tahu siapa yang lahir di dunia ini. Sampai di tempatnya, orang Majus melihat, ya kalian tahu bahwa Tuhan Yesus tidak lahir di rumah yang megah, di tengah-tengah keluarga yang kaya raya. No, Tuhan Yesus memang raja di atas segala raja. Tapi ketika dia datang ke dunia, dia lahir ke dunia, dia lahirnya di sebuah kandang. Sehingga waktu itu Tuhan Yesus ada di sebuah rumah yang kecil, rumah yang sederhana, bahkan keluarga juga sederhana. Tapi ketika orang Majus itu menemukan Tuhan Yesus, orang Majus itu enggak langsung merasa, loh kok gini ya, katanya raja nih menurut bintang. Enggak, tapi orang Majus itu tetap datang ke Tuhan. Ini seperti yang dikatakan dalam Matius 2 ayat 11b, dikatakan gini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi yang dikatakan oleh orang Majus ini, ketika dia melihat bayi Yesus, mereka langsung sujud menyembah Tuhan. Mereka memberikan segala persembahannya, emas, perak, semuanya untuk Tuhan Yesus, karena mereka tahu siapa bayi itu. Bayi itu adalah raja di atas segala raja. Nah, kalian mau tahu apa yang harus kita lakukan yang kedua? Oke, silakan Kak Elis. Yang harus kita lakukan adalah menyadari kerajaannya. Benar? Nah, tahu nggak waktu tadi Kak Petri jelasin tentang orang-orang Majus? Kita buka lagi ya di Matius 2. Kalian bisa baca nih di Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di ayat 11 yang pertama tuh kita bisa lihat ya, ketika orang Majus tuh ngelihat Tuhan Yesus, apa yang langsung dilakukan? Mereka tuh langsung datengin bayi Yesus dan mereka itu langsung bersujud menyembahnya. Karena apa? Sekalipun waktu itu Tuhan Yesusnya masih berbentuk bayi ya, masih kelihatan sebagai seorang bayi, tapi orang-orang Majus tuh sadar benar bahwa yang ada di hadapannya mereka itu adalah seorang raja.
Dan bukan cuma sembarang raja, tapi raja di atas segala raja. Jadi ketika mereka lihat Tuhan Yesus, yang mereka lakukan tuh mereka langsung cepet-cepet datang sujud menyembah Tuhan Yesus. Kenapa? Ini loh, ini rajaku. Kayak gitu. Setiap kita juga harus melakukan hal yang sama. Apalagi kalau kita misalnya lagi ibadah nih ya. Nanti waktu kalau kita udah bisa ibadah offline lagi, diingat-ingat ketika kita itu datang ke gereja, kita itu gak cuman asal ke gereja buat dengerin firman, nyembah Tuhan sama teman-teman, or just ketemu kakak-kakak Eagle Kids dan teman-teman mungkin. Tapi kita itu datang ke gereja karena apa? Karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Kita mau ketemu sama seorang raja di atas segala raja. Jadi waktu kita beribadah, waktu kita itu ibadah, ingat bahwa yang ada di hadapannya kita itu bukan main-main, bukan orang-orang cuman kayak misalnya nih, nggak apa-apa lah, cuman ada kakak Ibu, cuman ada teman-temanku di sini. Tapi ingat, ada raja seorang raja, ada raja di atas raja yang kita sembah, yang harusnya kita itu muliakan, yang harusnya kita itu kalau ketemu ya kita harus bener-bener dong. Coba bayangin nih, kalau misalnya Pak Jokowi satu hari datang ke rumahnya kalian, masa iya kalian cuman, oi Pak, nggak mungkin kan? Kalian pasti langsung cepet-cepet ganti dengan baju yang terbaik, pakai sikap yang bagus juga nyambut Pak Jokowi sebagai seorang presiden, langsung kayak selamat malam, selamat pagi, kayak gitu kan. Sama ketika kita itu datang ke gereja, kita mau menyembah Tuhan, persiapkan semuanya dengan baik ya. Jangan sampai pakai baju itu asal-asalan, pakai baju itu bolong-bolong sembarangan. Tapi benar-benar persiapkan secara fisik, secara kesiapan kita itu semuanya harus benar-benar siap dengan baik. Dan juga jangan lupa siapkan hati, itu yang paling penting. Kenapa kok kita harus nyiapin hati? Jangan sampai nih ketika kita lagi ibadah, apalagi sekarang ya, kalian pada ibadah online di rumah, mungkin kakak tebak ya, pasti ada nih yang lagi ibadah sambil makan, ayo, ya nggak? Pasti ada nih yang ibadah nih matanya di sini, tapi di bawah sini nih ada HP nih, terus notif gamenya centing-centing, itu pikirannya udah kemana-mana tuh pasti. Udah kayak, aduh aku mau battle nih kak, aku mau battle nih, gitu ya. Yuk ingat lagi kalau kita ibadah, jangan sampai kita lupa. Hati kita ini juga penting, hati dan pikiran juga harus kita persiapkan dengan baik. Jangan sampai nih kita tidur malam-malam, nonton film sampai subuh, terus besoknya waktu kita harus ibadah online, kita udah kayak ngantuk. Tapi siapkan bener-bener, kita mau ibadah, kita mau bener-bener pakai hati sama pikiran kita tuh clear, siap buat memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan dengerin firman-Nya Tuhan. Nah juga nih ditulis di yang ayat 11b, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini juga ngomong tentang apa sih? Ketika kita itu ngasih persembahan ya, jangan cuman kayak yaudahlah nih kasih gitu, tapi benar-benar persiapkan dengan hati bahwa Tuhan ini loh, aku mau kasih yang terbaik buat kamu. Tuhan ini loh, ini yang aku punya, ini yang aku bisa kasih buat Tuhan. Aku tuh mau kasih benar-benar kayak kasih persembahan tuh buat seorang raja, kasih sesuatu tuh yang benar-benar berharga buat kita kasih itu buat seorang raja. Nggak mungkin kan kita tuh kasih seorang raja itu kayak dengan kayak ya udahlah nih. Nggak mungkin, kita pasti persiapkan, kita pasti prepare dengan yang baik. Oke? Nah yang selanjutnya gak cuman itu, tapi ingat juga bahwa kita gak boleh menyombongkan diri. Kita belajar ya dari teman-teman orang-orang Majus ini. Ketika mereka itu datang, mereka itu orang Majus tuh ya, mereka itu udah kayak raya. Mereka datang, mereka bawa minyak, kemenyan, dan mur. Itu adalah barang-barang yang di zaman itu tuh mahal sekali harganya. Dan mungkin ya kalau di zaman sekarang kita bilang wah ini mungkin pengusaha nih, ini mungkin udah punya perusahaan banyak nih kayak gitu. Dan mereka waktu itu datang ke sebuah kandang, mereka lihat ada seorang bayi Yesus di sana. Mereka nggak sombong loh, mereka nggak bilang kayak gini, ya jelek nih bungkusnya nih, jelek nih selimutnya nih, kok kayak gini sih tempatnya? Enggak. Tapi ketika mereka itu datang, karena mereka tahu dan mereka tuh sadar bahwa ini tuh raja loh, raja di atas segala raja. Dia itu lebih dari aku.
ketika mereka menyadari hal itu, ketika kita itu sadar sama hal itu, kita pasti akan datang dengan sikap kayak, oke Tuhan, I don't have anything, I come to you to serve you, to praise you, to worship you. Jadi kita datang tuh benar-benar dengan hati yang rendah hati di hadapannya Tuhan. Datang tuh bukan kayak gini, Tuhan, aku datang ke sini nih ya, wah, semua orang nih udah tahu aku. No, Tuhan, aku nih pinter loh di kelas. Udahlah, aku datang mau nunjukin nih loh Tuhan, anakmu yang paling pinter. No, ingat ketika kita tuh datang sama Tuhan, datang dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan. Kakak tuh pernah inget ya, kakak tuh waktu lulus dari SMP ke SMA, kakak kan SMA-nya di luar kota. Jadi waktu itu kakak tuh merasa kayak, keren nih aku nih, bisa hidup sendiri, udah nggak usah disuruh belajar sendiri, jadi nggak usah disuruh-suruh lagi, terus bisa ngerjain semuanya tuh sendiri, karena waktu itu kakak pindah keluar kota, sedangkan orang tuanya kakak masih di kampung halamannya kakak. Jadi kakak merasa kayak, keren aku ini, bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi you know what, kakak tuh baru sadar ya, kakak tuh nggak akan mungkin bisa melakukan hal itu kalau nggak ada Tuhan Yesus yang menyertai kakak, nggak ada Roh Kudus yang menuntun setiap langkahnya kakak. Jadi setiap kita, sekalipun kita itu pinter, sekalipun kita itu dipuji sama orang ya, dibilang kamu nih anak yang mandiri loh, nggak kayak temen-temen seumuranmu misalnya kayak gitu. Ingat, kita tuh bisa melakukan hal itu cuman karena apa? Karena Tuhan itu yang ngasih kita kekuatan, karena Tuhan itu yang memampukan setiap kita. Jadi setiap kita harus benar-benar sadar dan tahu bahwa we are nothing without Jesus, we are nothing without Tuhan yang kasih kemampuan kita. Jadi yuk diingat lagi, taruh di dalam hati kalian, Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, bahkan di atas hidupmu, bahkan di atas apapun yang kamu bisa lakukan, juga di atas keluargamu. Jangan sampai kita itu datang dengan sikap hati yang sudahlah, formalitas aja lah, memang harus ibadah, memang disuruh sama orang tua, memang ya udahlah, daripada nganggur ya minggu-minggu ya mau ngapain, ya udah datang aja ibadah. No, ketika kamu datang buat ibadah, ketika kamu datang untuk menyaksikan ibadah online sekalipun, siapkan hati, pikiran, dan semuanya. Ya, jangan sampai kita ini lupa karena asiknya online ya, asiknya online di rumah aja, gak perlu takes time persiapan dan prepare yang macam-macam. Terus kita tuh jadi semakin gampangin gitu istilahnya ya, bikin kayak ya udahlah, santai aja, nyantai aja, pakai baju yang bolong-bolong gitu kan, belum sikat gigi, belum mandi, terus habis itu langsung makan, makan, ibadah sambil makan, waduh gitu ya, nanti lupa waktu nyembah Tuhan tuh, ini yang di kepala sama di pikiran tuh, ini Tuhannya apa makanannya gitu. Tapi kalau kita tuh mau prepare dengan baik, kita tuh prepare bener-bener, kita sebelum ibadah kita tuh mau bayar harga buat cuci muka dulu deh, sikat gigi dulu deh, pakai baju bagus dulu deh. Kakak percaya hati dan pikiran tuh bakal lebih clear, dan ketika kita itu datang ke Tuhan, kita beribadah, kita tuh bisa fokus loh, kita tuh bisa fokus nyembah Tuhan. Nah oke, karena sebentar lagi kita tuh mau Natalan nih ya, kita kakak mau ajak nih setiap kita, yuk inget lagi bahwa Tuhan itu datang ke dunia buat setiap kita, itu memang buat nyelamatin kita. Tuhan itu memang datang buat jadi sahabat kita, apapun yang kita alami kita bisa cerita sama Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan adalah Raja di atas segala raja, Tuhan adalah Raja di atas kehidupan kita. Oke yuk, kakak mau ajak kalian semua nyembah Tuhan. Kalian bisa siapkan sikap yang terbaik, kita mau nyembah Tuhan sama-sama ya. Kita mau datang di hadapan seorang raja. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di
tata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan sekali lagi, mulia, mulia Engkau Tuhan. Mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia Tuhan, kami mau memuliakan Engkau. Kami mau tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja, Raja di atas kehidupan setiap kami. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan, benar-benar Tuhan, Engkau adalah Raja atas kehidupan kami. Memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kaulah Raja kami, Raja setiap kami. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Teman-teman, waktu kita nyembah Tuhan kayak gini, ingat ya, kita tuh datang di hadapan seorang raja. Kita tuh datang bukan cuman kayak ya sudahlah disuruh nyembah. No, ingat lagi, kita itu datang di hadapan seorang raja. Raja atas kehidupan kita, raja atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita, atas keluarga kita, sekolah kita, studi kita. Yuk datang itu benar-benar dengan hati yang, Tuhan, aku tuh kagum lu sama Engkau. Tuhan, I want to worship you. I want to give you all of the best that I can do. Ya, kita harus datang tuh benar-benar dengan hati yang kagum sama Tuhan, hati yang sayang, hati yang hormat sama Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kalian bisa taruh tangan kalian dada, kalian bisa tutup mata. Kita sembah Tuhan sekali lagi sama-sama ya. Selain Kau tiada yang lain,
milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kira kira seramos, Kau di hatiku Tuhan, Kau Raja atas hidupku, Kau Raja atas setiap kami. Tuhan, biar mulai hari ini Kau benar-benar bertahta di setiap hati anak-anak Tuhan. Biar benar-benar setiap anak-anak Tuhan kali ini datang di hadapan Kau, tahu benar bahwa mereka itu datang di hadapan seorang raja. Mereka itu datang di hadapan raja di atas segala raja. Biar Kau bertahta di hati setiap anak-anak Voltage Tuhan. Biar Kau disukakan, biar Kau disenangkan atas hati setiap anak-anak Voltage. Anak-anak Voltage, bisa kalian angkat kedua tangan kalian. Kak mau berdoa buat kalian. Biar benar-benar berkatnya Tuhan, penyertaannya Tuhan, kasih sukacitanya Tuhan, itu selalu melimpah di dalam kehidupan kalian, di dalam hati setiap kalian. Sehingga setiap kalian itu ketemu sama orang, kalian tuh tahu bahwa I have a great king. Aku punya Tuhan Raja yang besar di dalam kehidupanku. Aku mau share sama orang. Aku mau nunjukin kasihnya Tuhan, kebesarannya Tuhan melalui apa? Setiap kehidupan kita. Biar berkatnya Tuhan, penyertaannya Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kalian, menyertai kalian sampai nanti kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, ibadahnya udah selesai, Kak. Gak apa-apa Kak, kita masih ada ibadah minggu depan. Oke deh, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, Kakak punya pantun buat kalian semua. Gimana? Pohon jati, pohon kelapa. Cakep. Artinya? Tuhan memberkati dan sampai jumpa. Bye!